yang akan dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Statement pembuka. Silakan. Sebelum kita memulai ujian skripsi pada sore hari ini, izinkan saya berdoa nama saya sendiri, Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini statement akan melakukan ujian skripsi. Berkatilah statement dan berkatilah penguji statement dan penguji statement agar bisa menjawab, dan statement dapat menjawab pertanyaan dari penguji dan dapat menilai dengan baik ya Tuhan. Semoga ujian skripsi ini bisa berjalan dengan baik dan bisa berakhir dengan baik. Itulah doa kami, haleluya, amin. Terima kasih kepada Pengen. Selanjutnya akan dibacakan surat-surat. Yang pertama surat penunjukan. Surat penunjukan nomor 140-123-S-2023 mahasiswa program studi sarjana 8 konstruksi bangunan gedung jurusan teknik sipil Universitas Manado. Bacaan ujian skripsi mahasiswa program studi sarjana 8 konstruksi bangunan gedung jurusan teknik sipil Universitas Manado ajaran 2022-2023 dan saya menunggu surat keputusan direktur Politeknik Negeri Manado tentang ini Produser Teknik Sipil menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat ini sebagai dosen penguji skripsi mahasiswa program studi sarjana 8 konstruksi bangunan gedung jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Manado tahun ajaran 2022-2023. Surat penunjukan atas nama Abraham SR Pemukau. Pertama menerima transfer FNB sebagai ketua, Dr. Delia Sebenarnya mungkin yang mau jadi kita pengujinya Ibu Lilia. Ada yang pemerintahan karena member Lilia waktu itu berangkat. Jadi panitia kasih pemerintahan. Jadi Dr. Lilia Rumaid yang diganti dengan Itu. Dengan itu. Nerdano. Anggota kemudian yang ketiga Insinyur John Theodorus Sarah MP sebagai anggota. Surat penunjukan ini dibuat lagi setiap tanggal dibuat pada tanggal 13 Juni 2023 sebagai lulusan Teknik Sipil St. Nicholas STMP. Yang kedua membaca surat keputusan direktur tentang dosen pembimbing ujian skripsi. Keputusan direktur Politeknik Negeri Manado nomor 526/12/KP 2023 tentang penetapan dosen pembimbing ujian skripsi mahasiswa program studi sarjana 8 konstruksi bangunan gedung jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Manado tahun akademik 2022-2023. Direktur Politeknik Negeri Manado menimbang A. Bahwa untuk pelancaran pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa program studi sarjana 8 konstruksi bangunan gedung jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Manado tahun akademik 2022-2023 maka dipandang perlu mendaftarkan dosen pembimbing ujian skripsi. B. Bahwa nama-nama sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat ini dinilai memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai dosen pembimbing ujian skripsi mahasiswa program studi sarjana 8 konstruksi bangunan gedung jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Manado tahun akademik 2022-2023. C. Bahwa sehubungan dengan tercantum pada bulir A dan B, Dr. Sugianto perlu menetapkan keputusan direktur Politeknik Negeri Manado mengingat satu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang sistem internasional Nomor 78 tambahan NIM 19.012.020 jurusan Teknik Sipil, program studi konstruksi bangunan gedung, judul skripsi redesain struktur bangunan kantor pusat Bank Suluh.
Dengan ini menyatakan bahwa tulisan karya ilmiah berupa skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya atau data orang lain yang telah dipublikasikan, dan bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka. Demikian surat pernyataan ini saya buat. Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi, saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku dan siap untuk dicabut gelar akademik saya. Manado, 25 Agustus 2023. Yang membuat pertanyaan Abraham SG Rumpukau, NIM 19.012.020. Surat pernyataan siap diuji. Saya yang bertanda tangan bawah ini, nama Abraham SG Rumpukau, NIM 19.012.020, program studi konstruksi bangunan gedung. Dengan ini menyatakan bersedia mengikuti ujian skripsi jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Manado tahun akademik 2022-2023 dan menyatakan tunduk pada semua ketentuan yang berlaku pada pelaksanaan ujian skripsi. Demikian surat pernyataan ini saya tanda tangani dengan sadar tanpa paksaan dari orang lain, dan surat pernyataan ini mengikat. Manado, 25 Agustus 2023. Yang membuat pernyataan Abraham SG Rumpukau, NIM 19.012.020. Setelah dibaca, kemudian sudah ditandatangani. Sehingga setelah ditandatangani, maka Abraham SGR siap mengikuti ujian seminar skripsi ini dengan mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk seminar ujian skripsi ini. Ya. Selanjutnya acara yang berikut setelah ditandatangani surat pernyataan, maka kita akan mendengarkan presentasi dari mahasiswa yang bersangkutan adalah Sulaiman Pemuka untuk mempresentasikan mengenai skripsinya. Dipersilakan waktunya lebih kurang 30 menit. Ya. 30 menit ya, jangan lewat. 30 tepat. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini Teman akan mempresentasikan tentang jurus skripsi Teman, yaitu redesain struktur bangunan kantor pusat Bank Sulawesi. Latar belakangnya, menurut Rizky V tahun 2014, bangunan pada daerah rawan gempa harus direncanakan mampu bertahan terhadap gempa. Berdasarkan tragedi yang telah terjadi, keruntuhan bangunan akibat bencana gempa bumi menelan korban jiwa dan kerugian materi dalam jumlah yang cukup besar. Maka banyak dikembangkan analisis gempa terhadap struktur. Analisis gempa dibagi menjadi dua, yaitu analisis gempa statik ekuivalen dan analisis gempa dinamik. Analisis gempa dinamik digunakan untuk mengetahui kinerja struktur pada bangunan tinggi bertingkat banyak, tidak beraturan, dan bangunan-bangunan yang memerlukan ketelitian yang sangat besar. Analisis gempa dinamik meliputi analisis respon spektrum dan analisis riwayat waktu, respon spektrum dan time history. Respon spektrum adalah suatu spektrum yang disajikan dalam bentuk kurva antara periode struktur dengan respon-respon maksimum berdasarkan rasio pengaman dan gempa tertentu. Analisis dinamik respon spektrum memberikan pembagian gaya geser tingkat yang lebih teliti di sepanjang tinggi gedung dibandingkan dengan analisis statik ekuivalen.
Dan untuk tujuan penulisan statement, satu, untuk perencanaan ulang atau redesign dimensi elemen struktur kolom dan balok serta penulangannya pada proyek pembangunan kantor pusat konsul hukum. Dan kedua, untuk menghitung batasan simpangan antar tingkat tanpa dinding geser dengan menggunakan aplikasi ETABS. Manfaat penulisan, satu, hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan dalam perencanaan ulang atau redesign dimensi elemen struktur kolom dan balok serta penulangannya. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan dalam menghitung batasan simpangan antar tingkat tanpa dinding geser dengan menggunakan aplikasi ETABS. Dan batasan masalah, pertama, tinjauan struktur hanya dibatasi dengan sistem struktur rangka pemikul momen khusus atau SRPK, sehingga yang diperhitungkan pada struktur kolom dan balok tanpa dinding geser. Kedua, aturan pembangunan didasarkan pada SNI 1726 tahun 2019 untuk bangunan gedung tahan gempa, SNI tahun 2847 tahun 2019 tentang persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung, SNI 1727 tahun 2020 tentang beban desain minimum dan kriteria untuk bangunan gedung dan struktur gedung. Ketiga, struktur gedung dimodelkan dan dianalisis dengan mencari secara klip menggunakan software ETABS berdasarkan kondisi yang ada. Keempat, perancangan ulang atau redesign dilakukan pada kolom dan balok. Dan kelima, dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program aplikasi ETABS. Dan untuk landasan teorinya, dalam perhitungan struktur bangunan perlu memperhatikan aturan-aturan agar bangunan ini dapat sesuai dengan kriteria peraturan yang berlaku. Peraturan yang digunakan dalam perhitungan struktur gedung kantor pusat konsul hukum adalah: pertama, SNI 2847 tahun 2019 tentang persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung, SNI 1726 tahun 2019 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur gedung dan non gedung, SNI tahun 1727 tahun 2020 tentang beban desain minimum dan kriteria untuk bangunan gedung dan struktur gedung. Beban mati akibat berat sendiri struktur atau dead load adalah berat seluruh komponen elemen struktural bangunan yang terdiri atas pelat lantai, balok dan kolom. Beban mati akan dihitung secara otomatis oleh software dengan menggunakan berat industrial beton 2.400 kg meter kubik dan berat jenis ulangan 7.850 kg meter kubik. Dan untuk beban hidup adalah semua beban yang terjadi akibat hentian atau guguran gedung dan di dalamnya, termasuk beban-beban pada lantai yang berasal dari barang-barang yang dapat berpindah sehingga dapat mengakibatkan perubahan dalam pembebanan lantai. Beban hidup yang dipakai pada pertemuan di kantor pusat konsul hukum mengacu pada SNI 1727 tahun 2020. Ini DP tabelnya dapat lihat DP sumber SNI 1727 tahun 2020. Dan untuk gedung perkantoran itu 2,4 km meter persegi, dan untuk lantai lobi, living room dan gimnasium memakai beratnya 4,79 km meter persegi, tangga evakuasi 4,7 km meter persegi, dan lantai parkir 4,9 km persegi. Dan untuk beban mati tambahan SIDL, beban mati tambahan adalah beban yang bekerja vertikal ke bawah pada struktur dan mempunyai karakteristik bangunan seperti misalnya penutup lantai, alat mekanis, dan partisi. Beban mati finishing itu terdiri beban itu ada pasir, mortar, keramik. Baru DP tebal, pasir itu DP tebal 0,03, baru DP berat jenis 17 kN per meter, baru DP total itu dari 0,03 dikalikan dengan 17 itu menjadi 0,51. Dan untuk mortar 0,03 dikali dengan 2 baru DP total 0,66. Dan untuk keramik DP tebal 0,01 dikalikan dengan berat jenis 0,2 menjadi 0,02. Terus DP hasil total 1,172 kN meter persegi. Dan untuk beban mati plafon dan beban map, untuk plafon DP tebal 0,059, baru rangka plafon 0,15, DP map 0,5, total 0,709 kN meter persegi. Dan untuk beban mati finishing tambah beban mati plafon map itu sama dengan 1,881 kN meter persegi. Dan untuk beban gempa, itu beban gempa adalah beban yang bekerja pada suatu struktur
akibat dari pergerakan tanah yang disebabkan karena adanya gempa bumi dan mempengaruhi struktur tersebut. Pada peraturan perencanaan beban gempa SNI 1726/2020 yang digunakan dalam perhitungan struktur gempa gedung kantor pusat Monsurugo bisa diambil dari aplikasi RSA atau bisa diambil dari website rsa.ciptakarya.eu.go.id. Baru ini DP tabel respon spektrumnya, boleh lihat Steven memakai tanda lunak. Baru ini DP variabel dan DP nilai satuan itu ada yang pakai gram, ada yang detik. Next. Baru ETAPS atau Extended Tree Analysis Building System merupakan program yang dimanfaatkan untuk menganalisis dan mendesain bangunan dengan tepat dan cepat. ETAPS sangat relevan untuk desain struktur gedung bertingkat atau high rise building dengan memperhitungkan beban berat sendiri struktur, beban hidup dan beban gempa. Prinsip utama penggunaan program ini adalah pemodelan struktur, eksekusi analisis dan pemeriksaan atau optimasi desain yang semuanya dilakukan dalam satu langkah atau tampilan. Tampilan berupa model secara real time sehingga memudahkan penggunaan untuk melakukan pemodelan secara menyeluruh dalam waktu singkat namun hasilnya akurat. Software ini tidak membatasi kapasitas analisis sehingga dapat diaplikasikan untuk bentuk yang rumit sekalipun. Baru ini yang DP penelitian relevannya yang Steven ambil dari jurnal-jurnal. Pertama itu ada jurnal dari Hari Ramdhani, Muhammad Syarif Al-Husseini, Master Teknik. Baru ada Rosi Nursani, Master Teknik tahun 2020 itu tentang perencanaan struktur atas, plat, balok kolom, gedung rawat inap RSUD Mitra Bakti Kota Tasikmalaya. Baru DP tujuan penelitian itu mengetahui pempanan yang terjadi pada bangunan dengan metode menggunakan software ETAPS, perhitungan manual dari momen hasil pemodelan. Baru dari hasil penelitian itu didapat hasil analisis perhitungan pembebanan. Baru ada yang jurnal kedua dari M. Darmansyah SKD, Elisha Cairani tahun 2022 itu judulnya Analisa Struktur Balok Beton pada Pembangunan Rumah Tempat Usaha 6 lantai di Jalan Perniagaan nomor 55 Medan. Itu tujuan penelitiannya itu menghitung dan menganalisa kekuatan struktur balok beton dari hasil pembebanan dengan berdasarkan kualitas dan ukuran yang digunakan membandingkan hasil analisa dengan metode observasi, pengambilan data, melakukan studi perpustakaan. Baru hasil penelitiannya itu didapat hasil analisis perhitungan pembebanan. Baru jurnal ketiga itu diambil dari PA tahun 2021. Judulnya analisis respon dan kinerja struktur bangunan gedung. Tujuan penelitiannya itu mengetahui perbandingan respon dan kinerja struktur suatu bangunan gedung di beberapa wilayah yang mewakili tingkat risiko gempa rendah hingga tinggi. Metodenya itu mencari data, studi literatur, pengolahan data dan analisa. Baru hasil penelitiannya itu didapat hasil analisis perhitungan pembebanan. Baru ini DP uraian pekerjaannya itu pekerjaan pengadaan pekerjaan jasa terintegrasi rancang dan bangun atau desain and build pembangunan gedung kantor pusat PT Bank Sulutgo. Lokasi pekerjaan Jalan Pirtilian Marina Plaza. Pemberi tugas PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo Bank Sulutgo Persero. Jenis kontrak kontrak lamsam. Lingkup pekerjaan jasa terintegrasi rancang dan bangun desain and build. Konsultan perencana PT Cakra Manggilingan Jaya atau Basic Design. Konsultan MK PT Firma Karya. Perencanaan DED PT Pintar Rekayasa. Selang waktu pelaksanaan 425 hari kalender atau dari tanggal 3 Desember 2021 sampai 31 Januari 2023. Jangka waktu pemeliharaan 6 bulan dari 1 Februari 2023 sampai 31 Juli 2023. Nilai kontrak 250 miliar belum dengan pajak. Kalau sudah dengan pajak menjadi 275 miliar. Pembayaran, sistem pembayaran setiap 3 bulan selama 36 bulan. Baru jumlah lantai 8 lantai. Dan untuk diagram alir itu pertama orang itu pengumpulan data. Pengumpulan data itu seperti data proyek, spesifikasi beton, dan data tanah. Kedua,
orang masuk ke perencanaan pendahuluan. Itu DP dimensi, kolom, balok, dan plat. Baru orang pemodelan struktur di aplikasi ETABS. Setelah pemodelan, orang analisa beban. Habis orang menganalisa DP beban, beban itu beban mati, beban gempa, beban hidup. Baru orang analisa DP analisa struktur, dia aman atau enggak. Kalau dia yang enggak aman, orang mesti kontrol lagi DP dimensi. Kalau DP kontrol dimensi, setelah orang itu cek ulang DP pemodelan struktur. Kalau dia aman, orang boleh mau masuk di laporan. Setelah masuk laporan itu ada dokumentasi gambar kerja dengan dokumentasi laporan pengesahan. Selesai. Baru pembahasan ini DP dimensi kolom net ada kolom 1 lantai 6 sampai lantai 8 itu 80 cm kali 80 cm. Kolom 1 lantai 3 sampai lantai 5 90 cm kali 90 cm. Kolom 1 lantai 1 sampai lantai 4 100 cm kali 100 cm. Kolom 2 lantai 6 sampai lantai 8 itu ada 70 cm kali 70 cm. Kolom 2 lantai 3 sampai lantai 5 itu ada 80 cm kali 80 cm. Kolom 2 lantai 1 lantai 4 90 cm kali 90 cm. Baru kolom 3 lantai 6 sampai lantai 8 60 cm kali 60 cm. Kolom 3 itu lantai 3 sampai lantai 5 ada 70 cm kali 70 cm. Baru kolom 3 lantai 1 sampai lantai 4 80 cm kali 80 cm. Kolom 4 lantai 6 sampai lantai 8 50 cm kali 80 cm. Kolom 4 lantai 3 sampai lantai 5 itu ada 80 cm kali 80 cm. Kolom 4 lantai 1 sampai lantai 4 itu ada 70 cm kali 80 cm. Kolom 5 lantai 6 sampai lantai 8 itu ada 50 cm kali 50 cm. Kolom 5 lantai 3 sampai lantai 5 itu ada 40 cm kali 60 cm. Kolom 5 lantai 1 sampai lantai 4 itu ada 70 cm kali 80 cm. Itu kalau 6 lantai 3 sampai lantai 5 itu ada 90 cm kali 90 cm. Baru kolom 7 lantai 3 sampai lantai 5 60 cm kali 60 cm. Kolom 7 sampai lantai 1 sampai lantai 4 60 cm kali 60 cm. Kolom 8 lantai 1 sampai lantai 4 50 cm kali 50 cm. Kolom 3A lantai 6 sampai lantai 8 60 cm kali 60 cm. Kolom 3A lantai 3 sampai lantai 5 70 cm kali 70 cm. Kolom 3A lantai 1 sampai lantai 4 80 cm kali 80 cm. Kolom 3B lantai 6 sampai lantai 8 itu ada 70 cm kali 70 cm. Kolom 3B lantai 3 sampai lantai 5 80 cm kali 80 cm. Kolom 3B lantai 1 sampai lantai 4 50 cm kali 50 cm. Kolom 5B lantai 6 sampai lantai 8 30 cm kali 30 cm. Dan kolom 5C lantai 6 sampai lantai 8 35 cm kali 35 cm. Dan untuk dimensi balok itu ada sekitaran 76 ukuran dimensi. Ini boleh dilihat ada balok 1 P1A, P2A, P3A 30 cm kali 50 cm. Balok 1 P2 P3 dengan P3B 30 cm kali 50 cm. Balok 1 lantai 2 sampai lantai 3 20 cm kali 40 cm. Balok 1 lantai 4 sampai lantai 7 20 cm kali 40 cm. Balok 1 lantai 8 20 cm kali 40 cm. Dan balok 2 P1A, P2A, P3A 30 cm kali 50 cm. Balok 2 P2, P3, P3B 30 cm kali 50 cm. Balok 2 lantai 2 lantai 3 30 cm kali 50 cm. Balok 2 lantai 4 sampai lantai 7 30 cm kali 50 cm. Balok 2 lantai 8 30 cm kali 50 cm. Balok 3 P1A, P2A, P3A 30 cm kali 50 cm. Balok 3 P2, P3, P3B 30 kali 50 cm. Balok 3 lantai 2 lantai 3 30 kali 50 cm. Balok 3 lantai 4 lantai sampai lantai 7 30 cm kali 50 cm. Balok 3 lantai 8 30 cm kali 50 cm. Balok 4 P1A, P2A, P3A
30 cm kali 50 cm. Balok 4 P2, P3, P3B 30 cm 60 cm. Balok 4 lantai 2, lantai 3 30 cm kali 60 cm. Balok 4 lantai 4 sampai 7 30 cm kali 60 cm. Balok 4 lantai 8 30 cm kali 60 cm. Balok 5 P1A, P2A, P3A 30 cm kali 60 cm. Balok 5 P2A, P3A, P3, P3B 35 cm kali 65 cm. Balok 5 lantai 2, lantai 3 30 cm kali 60 cm. Balok 5 lantai 4 sampai lantai 7 30 cm kali 60 cm. Balok 5 lantai 8 30 cm kali 60 cm. Balok 6 P1A, P2A, P3A 35 cm kali 65 cm. Balok 6 P2, P3, P3B 35 cm kali 65 cm. Balok 6 lantai 2, lantai 3 30 cm kali 60 cm. Balok 6 lantai 4 sampai lantai 7 30 cm kali 60 cm. Balok 6 lantai 8 30 cm kali 60 cm. Balok 7 lantai 2, lantai 3 30 cm kali 60 cm. Balok 7 lantai 4 sampai lantai 7 30 cm kali 60 cm. Balok 7 lantai 8 30 cm kali 60 cm. Balok 8 lantai 2, lantai 3 35 cm kali 60 cm. Balok 8 lantai 4 sampai lantai 7 30 cm kali 60 cm. Balok 8 lantai 8 35 cm kali 65 cm. Balok 9 lantai 2, lantai 3 35 cm kali 65 cm. Balok 9 lantai 4 sampai lantai 7 35 cm kali 65 cm. Balok 9 lantai 8 35 cm kali 65 cm. Balok 10 lantai 2, lantai 3 lanjut dulu. lanjut dulu. Next. Dan untuk perhitungan beban mati tambahan pada balok, statement itu cuma mengambil contoh balok 1 di setiap lantai, karena 385 sama dengan 2,547 dipasang 3 buah tulangan. Tulangan bagian bawah sama dengan 722 mm persegi. Baru jumlah tulangan sama dengan 720. Jumlah tulangan yang dipakai 6 buah tulangan. Buat tulangan daerah lapangan. Oh, oh, sudah nak bahas ini kan? Sudah masuk sini. Waktunya 35 menit. Baru DP yang bahasnya cuma yang sama sih kan? Tulangan kalau di dalam sini. Dan baru DP kesimpulan. Ada. Iya. Baru DP kesimpulan. Setelah dilakukan perhitungan struktur atas elemen kolom dan balok existing dengan memperhitungkan simpangan antar tingkat, diperoleh bahwa pada lantai 3 tidak terpenuhi syarat lift area yaitu 11,34045 lebih dari 9,23076923. Setelah dilakukan redesign elemen struktur kolom dan balok, pikiran boy pikiran boy John, pada kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa bimbing ada 2, yaitu saya dengan Pak Doni. Di Pak Doni ada halangan karena berurusan dengan keluarga yang lagi sakit. Saya tinggal saya sendiri ya mendampingi dalam proses kegiatan. Di proyek Pamsulit 2 ini ada beberapa mahasiswa
sama menghitung struktur. Karena tipikal bangunan ini adalah bangunan yang sejati dan sudah mungkin dalam pelaksanaan dan sejati. Tapi dalam rangka kajian ilmiah mereka ingin tahu apa kira-kira yang ada di dalam struktur bangunan itu ini. Karena ada 2 mahasiswa maka saya membagi yang eksperimen, dia coba kaji ulang ini gedung karena model strukturnya menggunakan struktur dinding geser arah X, ada E tidak. Jadi untuk statement saya bilang coba Anda hilangkan dinding geser, mau lihat perilaku strukturnya bagaimana dengan kondisi struktur existing, kondisi ada, apa dia masih memenuhi syarat atau tidak. Kuncinya adalah kita periksa dia punya syarat B. Kalau syarat B tidak memenuhi syarat berarti tidak pengaruh dinding geser. Tapi seandainya jika tidak dipasang dinding geser, mau desain bagaimana? Berarti ada beberapa kolom dan balok yang terdampak apabila dinding geser dicari, yaitu pada lantai 3. Pengaruhnya pada balok itu bisa terjadi bis di situ. Nah, supaya dia bisa memenuhi syarat dengan tanpa dinding geser, dia harus berikan solusi. Kira-kira kalau struktur seperti ini solusinya apa? Ya, jadi ternyata tidak semua struktur secara keseluruhan dilakukan desain. Jadi kasus yang satu nanti temannya yang pecahkan juga masalah mengenai struktur di pasal ini. Kemudian ada beberapa elemen struktur yang memang saya coba ya dicabut saja karena dia tidak terlalu berpengaruh terhadap tidak mungkin penyederhanaan sedikit hingga dapat dianalisis dengan saya menyarankan sebaiknya kalau dalam perhitungan ini dia menggunakan program yang license, tapi kita mengalami kesulitan. Jika kalau ada hal-hal yang mungkin didapat dari hasil perhitungan ini kurang terlalu maksimal, maka ini dapat dari pertama programnya, kedua kondisi tanah. Saya juga tidak tahu yang dipakai perencanaan struktur di Waduk itu pakai kondisi tanah apa. Ada 3 jenis, tanah lunak, sedang, dan keras. Tapi karena tidak punya data struktur tanah di bawah fondasi, maka saya bilang ambil yang paling ekstrim, tanah lunak. Bisa saja struktur di sana pakai tanah sedang. Sehingga saya khusus kontennya dalam perhitungan nanti tahunnya pada bab yang lain. Jika kalau ada kekurangan sekali celah dia akan memohon para dosen penguji sekaligus selain penguji yang mungkin memberikan masukan koreksi kalau ada didapati hal-hal yang tidak connect antara bab 1, 2 dan 3 terkait dengan pembahasan ini. Barangkali itu saja supaya penyempurnaan mengenai skripsi ini dapat diterima dan menjadi kekayaan bagi kita sebagai institusi politeknik dan kedokteran sipil, hingga skripsi itu juga menjadi referensi nanti pada yang pertama mesti saya tahu bentar kalau ada kita koleksi di sini sudah berisi buku waktu mau kasih koleksinya bawa karena saya tulis di kertas-kertas yang saya anggap aku di rumah coret-coret di sini koleksi dulu ya.
Harus saya sampaikan karena ini juga berupa singkat yang sudah disampaikan dalam forum. Ada bagian di sini yang merupakan sepertinya lampiran yang tinggal dipasang di tengah-tengah. Itu pada halaman, pokoknya yang jelas pada halaman 53 dan seterusnya itu dengan tulisan yang halus, kayaknya yang beda dengan tulisan bagian depan. Spasinya atau ukuran hurufnya atau apa yang jadi kadang-kadang seperti cuma dikopi lalu di Itu udah diambil dari sini. ambil dari sini, setahu kita harus dalam lembaran bukan semua itu. Jadi nggak ada isi. Jadi ini isi. Jadi kalau mau ngambil di lampiran taruhnya. Kalau cuma istilahnya fotokopi atau cuma masuk huruf karena ini masuk dalam isi, jadi hurufnya di sana. Oh iya. Ini beda. Iya. Iya. Udah Mario, jangan banyak-banyak Mario. Udah isi panjang supaya makan lama. Apa ini? Coba dia bicara penyimpanan di sini, halaman 78 ya. Foto ini. Dia mau belajar ini. Macam bagaimana? Gantung. Ada gantung pakai penggantung apa ini? Di sini. Oh, tahu banget. Saya cuma dari DP Bukunya mohon maaf terang untuk di program ini besok ada waktu dari tidak memiliki zaman mungkin juga sudah tidak pernah mengajar sehingga so tidak tahu. Tapi ya karena ditugaskan beliau harus mengevaluasi dan memberi masukan untuk tugas akhir supaya memang sudah ada dan lebih baik. Judul desain struktur bangunan kantor pusat Bank Sulutgo. Di mana? Marina Plaza. Di Marina Plaza. Iya. Di Manado. Baru. Berarti harusnya kamu bilang. Itu harus lokasinya di mana? Desain struktur bangunan kantor pusat Bank Sulutgo di kota Manado. Karena Sabang ini Bank Sulutgo di Gorontalo, ada yang bangunan yang ada di Pelolak, ada yang di mana-mana. Jadi nama lokasi harus jelas. Karena masing-masing lokasi beda itu DP ini. Jadi makanya Anda akan menulis sesuatu itu baca pedoman baik-baik supaya tidak salah. Tabel itu tempatnya di atas. Dan gambar itu tempatnya di bawah, kita putar. Gambar di atas, tabel di bawah. Kemudian dalam menulis tabel itu di huruf di kalimat itu, di kata itu harus menggunakan huruf kapital. Tahu huruf kapital? Bukan huruf besar semua. Tahu kapital itu apa? Nah, apa itu huruf kapital? Huruf besar di mana? Di awal. Di awal. Oh sudah pernah saya tahu di awal ini nanti tabel ini dia di awal sama huruf kecil kan? Bagaimana? Halaman 7. Yo, tabel 221 elemen non struktur datar. Halaman 10. Pasir. Lihat. Tabel 227 bulan mati. Pasir. Total 0,03. Satuannya apa? Hah? 0,03 satuannya. Meter. Meter.
Milimeter. Milimeter. Meter. Meter. Iya. Mana yang nomor satuan? Hah? Penulisan dan sebagainya. Kemudian halaman 12. Kalau ada rumus, perhatikan. Kalau ada rumus, berarti harus ada apa di bawah? Persamaan. Mana gitu maksud? V sama dengan CS kali W1 kali WT. Itu sama dengan kemudian ada persamaan. Titik dalam kurung persamaan 2.1. Karena dasar teori. Tujuannya pada saat kita membahas dengan dari persamaan 2.1 maka didapat kecepatan atau apa? Kecepatan nambah gelombang atau dapat gempa sekian. Jadi harus dibuat persamaan. Kemudian halaman 11. Kalau Anda penelitian yang relevan itu Anda buat kalimat, bukan membuat kolom-kolom seperti ini. Buat kalimat tentang judul 1. Bersama memang ada bikin kalimat kan. Mat ada asistensi ke panitia, mesti bikin double begini. Panitia. Sekarang dari saat lihat pedoman. Ada yang pedoman apa? Ya benar, jangan suka aturan orang. Kemudian dengan HP gedung ini halaman 13. Nama bangunan gedung kantor pusat Bank Surgo tahu lokasi di mana? Karena ini menerangkan tempat dan waktu pengambilan data jenis data dan sebagainya. Jadi harus lengkap, jangan Surgo mana-mana itu. Kemudian lanjut di pembahasan. Pada saat Anda menulis itu pemodelan bangunan, Anda redaksikan halaman 16. Anda redaksikan apa itu view pengambilan pemodelan bangunan. Buat kalimatnya, jelaskan dulu. Jangan langsung poin berikutnya. Berarti menulis judul, menulis kepala, ekornya tidak ada. Buat kalimat. Apa tentang itu dan sebagainya. Kalau orang mengerti. DP itu kami DP perincian. DP kan yang ini buat kalimat. Supaya keterangan supaya jelas orang lain. Kemudian Anda nomor 17, halaman 17. Gambar 41 2LP8. Apa artinya? Gambar 4.1 gambar 2 lantai 8. Ini kan yang akan nanti melihat pengaruh sebagai contoh, misalnya ini ada orang kasih contoh, itu kan tidak semuanya orang mengerti arti tulisan. Jadi harus itu gambar itu 1 lantai 2 itu diambil dari mana? Kemudian LT lantai 8 2 lantai 8. Jadi artinya apa? Gambar 4.1 gambar 2 kan itu ada di P1 dengan 4.1.1. Mana gambar 1.1? Di sebelahnya yang tampilan 3D paling halaman 16 nih. Halaman 16. Iya. Kurang nih. Gambar 4.1.1. Iya. Sebenarnya kalau Ngana baru mulai begini gambarnya itu nggak usah gambarnya langsung dari angka 3. Oh, 4.1 apa? 4.2 apa? Jangan satu yang pertama kalian tanyakan. Kemudian lantai 8 tentang apa? Tinjauan apa ini? Oh ini itu cuma dari pemodelan ya? DP gambar pemodelan. Tulis pemodelan untuk lantai 8. Jangan cuma bilang lantai 8 apanya lantai 8? Kalau lihat DP tikus atau DP itu jadi pemodelan lantai 8. Existing. Itu sudah semua bikin itu jangan LT itu tahu ini dia. Semua perbaiki supaya orang lain kalau membaca betul. Kemudian halaman 29. Tabel 4.1.1 ukuran kolom.
Halaman 29, lihat. Berapa? Berapa tinggi? Sudah. Mana yang ada tabel ini? Ini kok Mer, dia memang dalam bentuk tabel ini Mer. Pas print nah ke bentuk tabel. Ya salah mana yang salah? Nah, jangan cari alasan mau menguatkan diri. Dulu ini nama. Nah, jadi namanya tabel itu berarti harus ada baris, ada kolom. Ini tidak ada. Mana alasan yang bilang ini so ngadap di komputer ada artinya ada. Kan dia memang ular minyak betul mana itu dia. Ya semua ini ya, itu kolom di baris yang enggak ada. Ada tabel baris yang enggak ada. Itu kolom di baris. Tabel apa itu nama? Halaman 32. Sudah ada Pak? Sudah. Ukuran polos maksudnya? Nah, yang polos Iya. itu DP untuk baja ya. Tulangan baja, iya. tulangan untuk tulangan polos yang berarti kasih jelas. oh ya. Tulisannya. Jangan polos apa nih yang polos? Karena orang polos ini dia, yang pakai baju ini dia. Iya. Kemudian diameter apa ini? Kurang dari 10 mm. Kurang dari 10 mm. Memang begitu. Jadi baja polos yang kurang dari 10 mm DP 280 apanya? DP untuk baja. Hah? DP untuk baja. Yang baja? Iya. 280. Kalau yang besi Kulit. polos Iya maksudnya yang di bawah ada kulit. Tanya dulu ya, atas. Sekarang tanya, kalau di atas 10 Di atas 10 dia pakai kulit nih. di atas 10 pakai 10. Jadi Kalau di bawah 10 pakai polos nih, pakai tulangan polos. berapa? Berapa yang diameter di bawah 10? Yang polos-polos itu pakai apa? Konstruksi apa? Itu sebagai apa misalnya? Kolomnya, baloknya, bedelnya, sengkangnya. Oh, yang sengkang. Hah? Sengkang. Sengkang? Apa sengkang? Apa sengkang? DP yang Jadi yang mas Enggak banyak karena yang apa yang kita mau koreksi yang mau ditanyakan juga tuh ditanyakan oleh John dengan yang mungkin itu juga ya namanya dengan development proyek oh iya. lengkap memang kita tahu juga ada banyak bangku tuh Iya. dilengkapi sampai dengan satu bilang ya. Kemudian juga yang paling penting ini kesatuan lagi ya. Iya. Kesatuan ini paling di halaman berapa di bab 6 yang Iya. tadi nggak ada. Iya. Nah, bab 6 itu pun ada yang ya. Oh, bukan dengan medan terbilang tadi. Ada. Iya. Sama dengan medan ini tadi. Oh iya. Itu ada Tebal. tebal, itu memang mesti kasih lengkap dengan satuan ya. Iya. Baru itu ada lebih berat dan berat jenis ya. Itu mungkin di kesatuan nggak mesti pakai kilogram per meter kubik. Hah? Iya. Ada di mana dia tuh? Referensi dia. Oh kalau yang DP tabel sendiri cuma ada teman sini DP Excel. Hah? Teman. Sebenarnya kesatuan mungkin kilogram per meter kubik kalau di Harusnya kalau memang mau dikontrolkan dia pangkat 3 supaya dia mau jadi pangkat 2 DP total. Iya, makanya itu kan ada tulis kilometer per meter ya. Kalau kilometer per meter berarti nanti kesatuannya total di kilometer per meter kuadrat salah.
hilang mau dia. Oh hilang. Jadi kirim itu. Jadi salah ini. Jadi ini mungkin satuan mungkin belum bisa Makanya kan. kubik ya. Kalau dia dalam bidang yang berat ini ada satuan. Masih ada. Hah? Ada. Pokoknya ada di preferensi juga. Baru yang di nama sebelah lagi. Jadi, nah. Kita 60 kan? Kita satuan kan? Oh iya. 60 apa di sini kan? Seminar dan diskusi mengambil kesimpulan dan keputusan sebagai berikut. 1. Mahasiswa dinyatakan tidak lulus. Dalam hal ini dicolok tidak lulus ya, dengan nilai 85,54. Nilai A. Lulus ya. Tadi dicoret tidak lulus, berarti lulus ya. Lulus dengan nilai 84,54 ya, atau A. Nilai berlaku setelah dilakukan perbaikan. Yang ketiga, waktu perbaikan selama-lamanya 10 hari dari tanggal ujian. Jadi tentunya 10 hari sudah selesai ya. Tidak mungkin dilakukan ujian pulang. Demikian berita acara pelaksanaan seminar dan ujian skripsi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Manado 25 Agustus 2023. Pertama, demikian seminar ujian skripsi. 1. Mari meningkat ketua pemudi. Yang kedua, Pidato, anggota pemudi sudah bersandar. Insinyur John Tehara, anggota pemudi sudah bersandar. Yang keempat, Insinyur Penda, anggota pemudi sudah bersandar. Demikianlah pembacaan berita acara ujian skripsi. Setelah dilakukan pembacaan acara ujian skripsi, maka seminar ujian skripsi dari seniman pemukau sudah selesai dan nanti akan ditutup oleh seniman dengan doa tutup. Dipersilakan. Ya, ini penyerahan selempang dosen pembimbing terhadap STEM.